Selamat sore pemirsa semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Silvi Rizka Jayanti yang pada kesempatan kali ini akan memandu diskusi kita melalui webinar kali ini. Jadi pada kesempatan ini untuk uh, materi kita adalah menjaga kesehatan kulit dalam menghadapi proses penuaan di masa pandemi. Di mana pada kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan kedua narasumber kami, yaitu Dr. Igusti Putu Yuliarto, spesialis kulit dan kelamin, dengan Dr. Putu Ardi Parama Widyanika, spesialis bedah plastik. Selamat siang, dokter. Izin untuk memulai webinar kali ini, dokter. Jadi pada kesempatan kali ini tentunya dalam situasi pandemi seperti ini terjadi banyak sekali efek stresor yang dapat membuat efek negatif ke kalangan termasuknya adalah di efek kulit. Jadi banyak sekali proses penuaan yang dapat terjadi karena kita semua menghadapi efek stresor dari pandemi pada masa kali ini. Jadi ada baiknya kita untuk memulai mengenai kita memulai bincang-bincang kita kali ini tentang masalah kulit dan juga rekonstruksi yang sudah kita dampingi ada dua narasumber kami. Untuk yang pertama kali akan dibawakan materi mengenai proses fisiologi dan manifestasi klinis penuaan wajah oleh Dr. Igusti Putu Yuliarto, spesialis kulit dan kelamin. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan dokter. Baik. Selamat siang untuk rekan-rekan yang hadir pada acara Zoom hari ini. Terima kasih kepada panitia sudah memberikan saya kesempatan untuk bertukar pengalaman di sini. Jadi kita membahas tentang materi penuaan kulit, patofisiologi dan manifestasi klinik. Lanjut. Pendahuluannya bahwa proses penuaan kulit merupakan suatu proses yang fisiologis, yang alamiah, yang tidak dapat kita hindari. Berdasarkan data penduduk dunia, bahwa terjadi peningkatan proporsi populasi usia lanjut, yaitu di atas 65 tahun, yang cukup signifikan, yakni sekitar 8% nanti pada tahun 50 yang lalu, menjadi sekitar 11% pada tahun 2009 dan akan bertambah mencapai 20% di tahun 2050. Jadi terjadi peningkatan populasi yang tua yang dalam hal ini akan berkaitan juga dengan terjadinya penuaan kulit. Lanjut. Pada penuaan kulit yang terjadi, seringkali di sini mempengaruhi kehidupan sosial individu yang didukung fakta bahwa kulit merupakan bagian tubuh yang paling sering terpapar oleh faktor-faktor luar dan hal yang pertama kali nampak dari seorang individu saat berinteraksi dengan orang lain. Pada penuaan kulit, kita sebaiknya tidak hanya menjadi tua dengan sehat secara fisik saja, tetapi juga sehat secara mental dan sosial, termasuk bahagia dan puas dengan diri kita sendiri melalui pencegahan dan penanganan penuaan kulit. Lanjut. Fisiologi kulit, di sini secara alamiah kulit mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai benteng atau barrier utama pertahanan tubuh yang memisahkan organ dalam dengan lingkungan luar. Yang kedua, kulit juga bisa mengatur suhu tubuh, keseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian menyediakan beberapa reseptor atau persarafan seperti reseptor sentuhan, nyeri, dan tekanan. Lanjut. Lanjut.
Baik, kita masuk ke penuaan kulit. Jadi penuaan kulit secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, penuaan intrinsik atau penuaan kronologis atau penuaan alamiah yang terkait dengan semakin bertambahnya usia. Kemudian yang kedua, penuaan ekstrinsik. Di sini penuaan yang terkait dengan paparan dari faktor-faktor luar kulit. Lanjut. Kita membahas penuaan kulit intrinsik, yaitu merupakan suatu proses alamiah seiring bertambahnya usia yang juga dipengaruhi ras, kelamin, gen, hormon, dan sebagainya. Di sini penuaan kulit intrinsik terjadi pada akhir dekade ketiga secara terus-menerus, yaitu berarti akhir umur 30 ya, umur 28, 29, 30 itu sudah terjadi penuaan kulit ya, yang terjadi secara simultan terus-menerus, di mana perubahan itu terjadi pada epidermis. Pada epidermis terjadi perubahan morfologi kulit, sel-sel kulitnya. Kemudian pada dermis terjadi perubahan secara biokimiawi. Di samping itu juga pada kelenjar-kelenjar keringat, kelenjar minyak juga akan mengalami perubahan. Terus ini. Pada permukaan kulit akan termuncul kerutan halus atau fine wrinkle, kulit tampak lebih tipis dan rapuh, kemudian produksi keringat dan kelenjar minyak juga akan berkurang, sehingga kulit akan terasa kering dan gatal. Di samping itu juga terjadi perubahan pada lapisan lemak subkutan, khususnya di wajah atau facial fat, yang facial fat akan semakin menipis sehingga pipi menjadi cekung dan muncul kantong mata. Lanjut. Jadi proses penuaan intrinsik ini terjadi merupakan kombinasi dari 3 proses, yakni penurunan kemampuan proliferasi sel-sel kulit, di mana ada fibroblast, keratinosit, melanosit, dia akan berkurang produksinya. Kemudian penurunan pembentukan jaringan ikat kolagen, kemudian peningkatan aktivitas enzim yang merusak kolagen. Ada enzim yang merusak kolagen sehingga kulit akan tipis, menjadi lebih tipis. Kemudian di samping itu terjadi dari dalam, yaitu yang disebut dengan radikal bebas. Terbentuknya radikal bebas karena pada sel kita yang mati dia mengeluarkan namanya reaktif oksigen spesies, ROS, atau radikal bebas. Di sini radikal bebas ini menyebabkan kerusakan pada lipid, protein, dan DNA ya namanya, sehingga memicu proses penuaan kulit. Kemudian faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi juga mempengaruhi penuaan intrinsik berupa ekspresi wajah yang berulang, pengaruh suhu panas, gaya gravitasi, gaya hidupnya, misalnya merokok, kemudian terjadi polusi di sekitar kita, dan juga paparan sinar matahari, terutama sinar ultraviolet. Lanjut. Atau photo aging ya. Nah, sekarang kita masuk ke penuaan kulit ekstrinsik. Penuaan kulit ekstrinsik terutama dipengaruhi oleh sinar ultraviolet yang disebut dengan photo aging ya. Menurut Green, walaupun penelitian tentang
pengaruh sinar ultraviolet terhadap kulit tidak terlalu banyak, tapi menurut Green di Australia sekitar 72% laki-laki dan 42% perempuan di bawah usia 30 tahun sudah mengalami photoaging karena mereka tinggal di daerah dengan paparan sinar matahari yang intensif, kemudian mereka berkulit cerah, ya, sehingga sinar ultraviolet lebih gampang masuk ke dermis, ke lapisan kulit yang lebih dalam. Di sini juga petani serta nelayan memiliki risiko paparan sinar ultraviolet yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerja kantoran. Nah, beberapa area kulit yang terbuka lebih rentan terpapar oleh sinar ultraviolet seperti wajah, leher, dada bagian atas, tangan, serta lengan bagian bawah. Di sini ultraviolet, sinar matahari sebagai sumber utama sinar ultraviolet, sebagai kontributor atau penyumbang utama, ya, penyebab photoaging. Radiasi sinar ultraviolet yang mencapai dermis pada kulit yang berwarna cerah itu lebih banyak terjadi dan lebih dalam dibandingkan kulit yang gelap. Jadi kulit yang berwarna cerah lebih rentan terhadap terjadinya photoaging. Beberapa sinar ultraviolet yaitu tergantung dengan panjang gelombangnya, yaitu sinar ultraviolet A, ultraviolet B, dan ultraviolet C. Di mana sinar ultraviolet A yang dapat menembus kulit yang lebih dalam. Pada kulit kita terdapat sel melanosit yang menghasilkan pigmen melanin yang memberikan perlindungan alamiah terhadap sinar ultraviolet, yaitu sun protection factor, atau mungkin sudah dikenal dengan pendekan SPF, ya, di mana kulit yang lebih gelap memiliki SPF alami sekitar 13,4 dibandingkan dengan kulit yang cerah mempunyai SPF hanya sekitar 3-4. Di mana kulit yang lebih gelap karena SPF-nya lebih tinggi mengalami penuaan yang lebih lambat, 10-20 tahun dibandingkan dengan kulit yang cerah. Beberapa faktor ekstrinsik juga dapat memicu, yaitu kelembaban udara yang rendah, kebiasaan mandi yang berlebihan, pakaian yang bersifat iritatif, serta penggunaan alkohol dan aseton pada kulit. Kita kemudian masuk ke gambaran klinis photoaging. Jadi penuaan kulit karena sinar matahari, gejalanya kulit kering, kusam, bersekuama atau berkerak, ya, pigmentasi yang irregular. Jadi bervariasi kulitnya, ada yang bertambah gelap ataupun menjadi lebih cerah. Kemudian keriputnya yang dalam dan kasar. Di sini juga kulit ada yang atrofi, kulit menjadi kendur, teleangiektasis atau terbentuknya pembuluh-pembuluh darah baru, solar elastosis itu artinya pigmennya tidak merata, pigmentasi yang tidak merata, muncul bercak-bercak hitam, hingga pembentukan lesi prakanker. Selain pada wajah, manifestasi penuaan kulit juga terjadi pada seluruh kulit pada area yang lain. Silakan lanjut. Penuaan kulit dan intrinsik dan ekstrinsik ini bekerja sama, ya, terjadi bersamaan, sama-sama menimbulkan kerusakan yang sama terhadap struktur kulit, yakni kolagen, ya, kolagen dan elastin.
Di sini kolagen merupakan 70% dari massa kulit kering ya. Kelainannya perubahan struktur kulitnya yang berupa kerutan, wrinkle, hilangnya elastisitas dan kekenduran. Di sini dipengaruhi oleh transforming growth factor namanya, yang menyebabkan peningkatan pemecahan kolagen serta penurunan produksi kolagen. Baik, lanjut. Ini ada gambaran klinis penuaan kulit. Nah, ini penuaan kulit antara dua wanita yang kembar identik ya, di mana yang satunya mengalami penuaan kulitnya diperberat oleh photoaging karena sering terpapar matahari. Yang satunya tidak terpapar matahari, jadi penuaan kulit intrinsik ya. Karena kena sinar matahari, penuaan kulitnya menjadi lebih berat. Kemudian yang gambar 3, seorang wanita Kaukasia ya, mungkin suku-suku yang di Eropa Timur ya, dia kulitnya sangat putih sehingga timbul bercak-bercak ya, kerut yang nyata dan dalam, dan terjadi dispigmentasi, jadi bercak-bercak hitamnya tidak teratur di wajahnya. Kemudian wanita Asia juga mengalami dispigmentasi, hanya kerutnya tidak senyata ras Kaukasia. Jadi di sini ras juga mempengaruhi penuaan kulit. Nah, lanjut. Nah, di sini lentigo solaris terjadi juga pada individu dengan kulit cerah. Bercak-bercak kulitnya, bercak pigmennya itu tersebar ya, tidak merata pada pergelangan punggung tangannya yang sering terpapar matahari. Baik, kita masuk ke tata laksana. Di sini beberapa cara untuk pencegahan dan penanganan penuaan kulitnya, yaitu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang ya. Jadi kita harapkan dengan gizi yang seimbang. Juga ada makanan yang mengandung antioksidan sehingga bisa meminimalisir radikal bebas yang ada di dalam tubuh, sehingga kita harapkan kolagen tidak terlalu cepat terdegradasi atau rusak. Nah, kemudian rutin berolahraga. Nah, kalau kita berolahraga seringkali nafas sedikit terengah-engah, sehingga oksigenasi atau oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita lebih banyak dibandingkan kita tidak berolahraga. Oksigen yang masuk ini juga kita harapkan juga menetralisir radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian untuk bahan-bahan, ada bahan fotoprotektor yaitu sunscreen ya, bisa kita pakai. Kemudian obat-obat oles, obat-obat topikal ya, yang mengandung keratulitik, artinya yang merangsang peningkatan produksi kolagen dan mengurangi sedikit pembentukan pigmen sehingga lebih cerah, yaitu asam retinoid dan hidroquinone. Kemudian ada juga terapi yang lebih agresif seperti chemical peeling, mikrodermabrasi, penyuntikan botox, injeksi filler hingga terapi laser. Nah, itu beberapa cara yang bisa kita pakai untuk pencegahan dan penanganan penuaan kulit. Baik, kita terakhir masuk ke penutup. Jadi perlindungan kulit harus kita mulai sedini mungkin dalam kehidupan kita untuk mengoptimalkan kesehatan kulit. Nah, pada kulit yang sehat dapat mengarah pada kesehatan mental dan emosional yang lebih baik dengan dampak yang positif pada hubungan sosial. Nah, di sini tetap saya ingatkan bahwa pencegahan jauh lebih efektif dan lebih murah daripada pengobatan. Itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih atas paparan materinya Dr. Yuliarta, spesialis kulit dan kelamin.
Izin dokter, untuk nanti pertanyaannya mungkin kita lakukan di belakang ya dokter, untuk Silakan. sekalian bersamaan dengan materi dari dokter Ardi, spesialis bedah plastik dokter. Oke, Untuk silakan. dokter Ardi, apakah sampun ready dokter? Iya, saya kedengaran ya suaranya. Masuk dokter. Masuk, oke. Saya share screen ya. Iya dokter. Kelihatan ya ini saya, presentasi saya. Izin dokter, terlihat PowerPoint-nya dokter. Oh ya, oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Cindy, Dokter Yuliarta atas sharing ilmunya yang sangat menarik sekali untuk siang ini. Dan selamat siang juga buat teman-teman sekalian yang kebetulan join di webinar ini. Terima kasih sudah mengundang saya juga untuk paling tidak untuk berbagi pengalaman atau mungkin sharing informasi ya sedikit tentang penuaan wajah. Mungkin sedikit tidaknya juga ada menyangkut juga di bidang saya, di bidang plastik. Nah, topik saya sekarang ini tentang lawan penuaan wajah di masa pandemi. Ya, seperti itulah ya. Karena di masa pandemi ini cukup lama, mungkin sekitar hampir 2 tahun kita sudah bergumul di masa pandemi ini. Mungkin baru kondisinya sekarang agak lebih bagus. Kita sudah mulai beraktivitas kembali, sudah mulai ada yang ke kantor. Kalau 2 tahun terakhir kita banyakkan di rumah, mungkin tidak terlalu banyak kegiatan yang beraktivitas fisik atau apapun yang kita kerjakan di rumah. Jadi apa sih yang mungkin bisa kita kerjakan, karena penuaan kan merupakan salah satu masalah yang walaupun tidak terlalu pada banyak orang mungkin ya memang terjadi secara alami ya, tapi ada juga yang cukup stres memikirkan penuaan ya. Pertama di masa pandemi ini apa sih yang bisa kita kerjakan? Nah, kira-kira mungkin kita bahas sedikit tentang hal itu ya. Nah, semua orang pasti bertanya, kok bisa ya? Mungkin waktu sudah begitu lamanya kulit masih tetap kencang terus seperti artis yang satu ini. Bukan cuma seperti kita yang mungkin apa sih yang bisa kita kerjakan dalam 2 tahun pandemi ini? Artis ini sudah bahkan lebih dari 3 jaman, berpuluh-puluh tahun. Mungkin mukanya ya segitu-segitu aja. Pasti semua orang pasti bertanya, kok bisa ya? Apa sih yang dilakukan? Ya gitu kan. Dan selalu setiap zaman pasti ditanya, apa sih yang si artis ini dikerjakan? Ini lagi, satu lagi. Dari dulu main sinetron di awal waktu zaman kita masih mungkin kita kecil-kecil atau masih teman-teman masih muda, mukanya ya segini-segini aja. Sekarang sudah tua ya masih tetap modis. Apa sih yang mereka kerjakan? Kadang kita bingung, oh mungkin karena dia artis kali ya, dia karena duitnya banyak, jadi banyak treatment ini, treatment itu. Tapi belum tentu juga. Apa sih yang bisa kita ambil poinnya dari orang-orang ini, kok dia bisa sedemikian mudahnya ya kelihatan penampilannya seperti itu. Apalagi yang ini, bahkan anaknya pun sudah 2, mukanya segitu-segitu aja. Bahkan sampai sekarang pun bodinya malah menjadi body goal bagi para pemuda-pemuda sekarang, para cewek-cewek, remaja itu pasti bakal pada ngiler sih ngeliatnya ya. Rata-rata sih seperti itu ya. Nah, kok bisa sih mereka seperti itu? Banyak sih yang pasti berpikir, oh mungkin karena mereka treatmentnya ini lengkap, ini, atau misalnya, oh duitnya banyak, jadi dia bisa beli skincare yang begitu terbaik. Atau mungkin ada yang banyak olahraganya bagus. Salah satu artis mungkin malah menggeluti yoga, atau bahkan makan makanan yang vegetarian, apa mereka makannya sayur-sayur doang apa, atau misalnya banyak minum air, atau mungkin ada yang bilang mereka banyak yang mengkonsumsi obat-obatan. Kita juga nggak pernah tahu sih ya apa yang mereka kerjakan. Yang jelas hasilnya tetap seperti itu, bagus, cantik, dan mungkin tidak lekang dimakan waktu. Atau yang malah seperti ini, kita juga nggak tahu ya.
Karena dari dulu juga banyak berkembang, gosip mitos-mitos seperti ini, ada yang mungkin punya berhubungan dengan dunia gaib atau apa, kita nggak tahu ya. Yang jelas kan itu rahasia mereka. Jadi hanya mereka yang tahu. Kita nggak pernah tahu apa sih yang mereka kerjakan. Mungkin ditanya sama infotainment, mereka bilangnya A, B. Apakah benar seperti itu? Buktinya memang 1, 2 memang bisa seperti itu. Sementara masyarakat mengikuti, kok nggak bisa ya? Saya masih tetap aja gemuk atau malah tambah keriput jadinya kalau saya diet, makan sayur-sayuran. Yang jelas, semua orang itu pasti stres yang disebut dengan penuaan. Tidak ada yang tidak stres, tapi stresnya pasti sangat kualitasnya mungkin dari yang ringan-ringan saja. Seperti misalnya pada saat bercermin, sekarang sudah mulai ada keriput di sebelah kanan kiri mata saya, atau bahkan yang kualitasnya, atau misalnya yang sangat stres banget gitu, sampai berkali-kali untuk treatment, setiap minggu ketemu dokter, pengen mengencangkan wajah, itu ada yang seperti itu. Tergantung kita menyikapinya seperti apa. Nah, sekarang yang ingin kita ketahui, kok bisa ya? Apa sih yang terjadi pada kulit kita? Mungkin saya hanya sedikit menambahkan mungkin dari penjelasan Dr. Yuliarte yang cukup jelas di awal, bahwa sebenarnya kalau kulit yang menua itu seperti ini. Apa aja sih yang terjadi? Nah, di kulit kita tuh ada 3 lapisan. Boleh 4 lah dibilang ya. Ada lapisan kulit itu ada yang epidermis, ada yang dermis, dan ada lapisan lemaknya. Sama ada lapisan otot. Nah, kalau dibilang, kalau orang yang menua, keempat lapisan ini berubah. Dari lapisan epidermisnya menjadi tidak beraturan. Ada komponen-komponen yang berkurang, misalnya hyaluronic acid atau apa, sehingga dia menyebabkan keriput. Terus di bagian dermis, orang sering sekali mendengar yang namanya kolagen. Apa sih kolagen? Kolagen itu adalah struktur yang membentuk kulit kita sehingga menjadi kulit yang cukup kenyal, atau misalnya cukup padat lah seperti itu ya. Dan ada yang namanya serabut elastin juga. Elastin itu yang membuat kulit kita menjadi lentur. Nah, kolagen itu kalau sudah tua, kita pasti berkurang. Elastin juga berkurang. Kenapa bisa berkurang? Ya memang karena prosesnya seperti itu. Seperti yang dijelaskan tadi sama Dr. Yuliarte, ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Sehingga akhirnya kolagen dan elastin itu berkurang. Akibatnya apa? Kulit kita menjadi tidak kenyal lagi, kulit kita tidak lebih lentur. Lentur pun berkurang, kenyal pun berkurang. Akhirnya kendor di mana-mana. Dan di atasnya, epidermisnya karena di bawahnya berkurang, di atasnya jadi bergelombang-gelombang. Akhirnya terbentuk yang namanya wrinkle. Wrinkle itu keriput. Ada yang keriputnya kecil, tipis-tipis, lama-lama semakin menjadi jelas. Dan di bagian bawahnya ada lapisan lemak. Lemak di bawah kulit kita itu sebenarnya cukup banyak jumlahnya. Tapi karena semakin tua, semakin tipis lemaknya, akhirnya kita menjadi lebih keriput, lemaknya berkurang. Kalau orang yang lemaknya banyak itu kan cabi dan agak gemuk gitu ya. Jadi orang kelihatan cerah mukanya. Tapi kalau yang sudah mulai berkurang, orang nenek-nenek itu pasti lemaknya pasti berkurang. Di bawah lemak itu ada otot. Otot pun demikian. Kalau dulu kita masih muda, otot masih kencang-kencangnya. Tapi kalau sudah menua, otot itu semakin mengendor. Akhirnya semua lapisan itu menjadi kendor. Nah, itulah yang menjadi kita terlihat tua. Kayak seperti ini. Yang di sebelah kiri itu lemaknya masih full dari tengah wajah kita, termasuk di seputaran mata kita. Kalau sudah mulai berkurang, misalnya menua, itu lemak semakin berkurang, semakin tipis. Akhirnya wajah menjadi semakin keriput, semakin peot. Kalau seandainya yang masih penuh full lemaknya, ya biasanya pasti akan lebih kencang. Seperti ini. Nah, apa sih lemak itu? Bagaimana sih manfaat lemak pada wajah? Nah, kalau wajahnya sudah mulai berkurang, lemaknya ya seperti ini, yang di sebelah kiri. Akhirnya ada prosedur-prosedur menambah lemak lagi, supaya lemaknya terestorasi jumlahnya. Kalau di bedah plastik ada yang namanya fat grafting. Akhirnya terlihat agak lebih puffy dia, jadi lebih kencang. Akhirnya kalau sudah mulai mengencang, biasanya di bagian
Lemak itu bisa ditambah di area dahi, di area pipi bagian atas, mungkin kalau bisa juga di area kelopak mata atas dan bawah, termasuk paling sering itu adalah di lipatan di pipi dan bibir. Nah, di lipatan ini, itu yang paling sering diberi lemak, sehingga keriput-keriput itu mulai berkurang, sehingga terlihat wajah lebih muda. Nah, inilah salah satu strategi kenapa untuk menciptakan wajah yang lebih muda, lemak itu sangat penting. Kalau dulu kita masih muda, lemaknya kebanyakan, cabi itu kan malu ya. Tapi malah justru kalau sudah tua itu penting sekali lemak. Lemak itu supaya mempermudah lagi. Nah, kalau kita sudah menua, itu banyak sekali tanda-tanda di penuaan. Kalau di sini, kalau di bedah plastik itu lumayan terdapat ada 16 tanda penuaan di wajah. Mulai dari wrinkle di area forehead itu bagian dahi, terus di bagian kelopak mata atas biasanya menurun, ya, karena kelebihan kulitnya mengkendor, lemak berkurang, jadi kelopak mata atas menurun. Terus kelopak mata biasanya bagian atas pasti tambah cekung ke dalam. Di bagian bawah juga seperti itu, kelopak mata bawahnya lemaknya berkurang, akhirnya kulitnya malah bergelambir. Atau malah lemak yang ada di bawah mata itu malah terdorong keluar sehingga terbentuk kantong mata. Biasanya yang sudah tua mulai lebih kelihatan kantong matanya lebih jelas. Dan ada cekungan di bagian area bawah mata. Di bagian pipi malah terlihat garis pipi, itu adalah nasolabial line namanya, itu semakin cekung, makin kelihatan. Pipi yang biasanya kalau orang suka pipinya suka tinggi, nah lama-lama lemaknya berkurang, bagian pipi yang tinggi itu akan turun juga. Termasuk kadang ada yang disebut dengan jol atau merenate line di sini. Di sini kalau ada orang sudah tua tuh kelihatan, oh itu kok seperti ini ya, apa namanya tuh kayak meleleh pipinya ya, gitu, seperti bulldog begitu. Bagian bibir, di bibir biasanya nenek-nenek pasti keriput-keriput tinggi bibirnya. Nah, itu salah satu tanda-tanda penuaan di wajah kita. Leher pun tidak ketinggalan. Leher itu semakin lama kulitnya semakin terlihat berkeriput-keriput, ya. Di sana juga terdapat jumlah lemak yang berkurang, otot juga semakin kendor di area sana. Nah, ini juga sama. Ini titik-titik di mana biasanya terjadi tanda-tanda penuaan lebih jelas. Ada yang namanya, nah ini istilah-istilah kita di dalam kedokteran, ada tear trough, ada prolapse orbital fat, malar bed, itu intinya area luar wajah ini pasti akan turun semuanya. Itu salah satu tanda penuaan di wajah kita. Nah, apa sih penyebab penuaan? Sama seperti yang Dr. Yuliarte tadi dijelaskan, faktor intrinsik itu mungkin kalau gampang mungkin secara genetik kali ya. Kalau secara genetik mungkin semua orang akan mengalami penuaan. Tapi proses penuaannya ada penurunan proliferasi sel kulit, ada penurunan jaringan ikatnya, atau bahkan penurunan kerja enzimnya, itu secara genetik. Ada yang orang mungkin usia 40-an sudah cukup terlihat tua, ada yang mungkin masih terlihat lebih muda dari yang lainnya, walaupun dengan treatment yang sama. Bisa jadi itu adalah salah satu kontribusi genetiknya. Oh, mungkin memang mungkin ibunya tuh dulu kelihatan muda terus gitu. Oh, anaknya mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi prosesnya tetap sama. Secara intrinsik, 3 proses yang terjadi dijelaskan tadi Dr. Yuliarte itu terjadi semuanya. Tapi ada faktor lain yang terkombinasi. Ada polusi, ada sinar UV, ada obesitas, ada stres, atau bahkan gerak wajah. Nah, kalau orang yang suka ketawa-ketawa yang gerak wajahnya cukup aktif, itu biasanya tanda-tanda penuaan atau wrinkle-wrinkle itu lebih jelas. Kenapa? Karena memang ototnya banyak digerakkan, sehingga akhirnya ada keriput-keriput akibat kontraksi otot yang sering dipakai itu. Terus merokok juga iya, yang jelas ya, merokok, alkohol, makan makanan, terutama makanan-makanan yang junk food atau mengandung lemak yang banyak atau gula, itu terutama paling seringnya. Sama ternyata ada posisi tidur juga. Kalau tidur di posisi yang nyamping, itu mungkin cenderung akan membuat
kulit kita menjadi lebih kendor karena menahan beban kepala kita, sama beban kepala kita pada saat tidur posisi miring ya. Itu salah satu yang dijelaskan banyak di jurnal-jurnal atau artikel-artikel ya, bahwa posisi tidur itu sangat mempengaruhi proses tertampaknya penuaan pada wajah kita. Lalu bagaimana menyikapinya penuaan? Intinya menyikapi penuaan itu adalah dengan menerimanya, bahwa karena semua orang akan mengalami penuaan, akan ada wrinkles, akan ada mulai tanda-tanda kelebihan kulit. Mungkin di 30 sampai umur 30 mungkin tidak terlalu terlihat ya, tapi setelah lewat 30 itu akan jelas nyata terlihat, terutama buat orang-orang yang sangat concern dengan penampilan. Nah, pandemi apa sih yang bisa kita kerjakan? Nah, di pandemi ini banyak sekali yang kita bisa manfaatkan, yang pandemi berikan untuk bagaimana kita menghambat penuaan. Di pandemi itu kita banyak waktu luang, sehingga dengan banyak waktu luang itu kita bisa mempersiapkan diet yang lebih sehat, kita mempersiapkan diet yang tidak banyak terkontaminasi dengan zat-zat yang biasanya kita kalau kerja pasti banyakkan beli makanan, gorengan, dan segala macam. Kita punya waktu luang bisa untuk olahraga, untuk meningkatkan kebugaran diri, perawatan diri terutama ya untuk wajah. Karena banyak waktu luang, kita masih bisa merawat skincare-an dengan lebih bagus, atau apabila kita ingin melaksanakan prosedur-prosedur tertentu, kita masih bisa ada waktu gitu. Dan yang jelas hobi itu untuk menurunkan stres. Seperti tadi jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penuaan kan stres juga ya. Kemudian di pandemi polusi berkurang, banyak orang di rumah ya, banyak orang di rumah, mobil nggak terlalu banyak berseliweran di jalanan, pabrik-pabrik mungkin tutup karena tidak banyak ada ekonomi tidak berjalan dengan baik, akhirnya banyak pabrik-pabrik yang tutup sehingga polusi menjadi berkurang. Itu salah satunya adalah udara menjadi lebih bersih. Kalau dulu-dulu sempat pada saat pandemi dengan benar-benar sedang dalam puncak-puncaknya, bahkan sampai crystal clear sky gitu bisa kita lihat. Dan tingkat stres yang lebih rendah, karena memang waktu luang yang banyak, kita bisa bertemu dengan tetangga atau keluarga lebih banyak untuk hal-hal yang sifatnya ringan, apalagi dengan menyelenggarakan hobi. Nah, itulah pandemi itu sebetulnya merupakan momen yang tepat untuk kita mengusahakan, walaupun tidak bisa menghambat penuaan, paling tidak untuk memperlambat penuaan yang terjadi. Jadi ketika kita akan kembali bekerja, tidak terlampau tua kita kelihatannya. Justru sebaliknya, bagi orang yang punya waktu luang banyak selama pandemi, malah tidur-tiduran, makan yang tidak jelas, sehingga akhirnya menjadi beban bagi tubuh dia untuk menjadi penuaan itu menjadi lebih cepat prosesnya. Demikian. Nah, seperti menyambung juga dengan presentasinya Dr. Yuliarto tadi, penuaan wajah pun juga sangat penting cara-cara kita untuk menyiasatinya ya. Misalnya penggunaan perlindungan dari sinar matahari, terutama sering-sering memakai SPF, terutama di artikel banyak dijelaskan seperti itu, yang SPF lebih dari 30, terus hindari merokok dan alkohol, batasi ekspresi wajah berlebihan. Jadi yang suka cengengar-cengir atau apa berkurang aja ya. Jadi supaya jangan agak jaim sedikit, supaya nggak terlalu banyak otot-ototnya berkontraksi. Lama-lama wrinkle-nya malah nambah 1-2 di pinggir mata, habis itu di jidat, itu satu-satu makin jelas kan, jadi nggak enak ya. Terus diet sehat, terutama diet-diet yang mengandung banyak antioksidan, terutama mengandung vitamin C, vitamin E, dan kurangi gula. Olahraga juga dengan yang teratur, serta rutin merawat wajah, ya, merawat kebersihan wajah. Jangan lupa juga dengan penggunaan pelembab wajah. Jadi yang seperti itu memang standar yang harus kita kerjakan, antara yang mukanya masih muda ataupun yang mukanya sudah mengalami penuaan atau yang bahkan sudah tua sekalipun. Lakukan hal-hal tersebut sebagai terapi dasar supaya kita bisa memperlambat penuaan. Apakah cuman itu?
untuk menghambat penuaan, untuk dasarnya ya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada yang terlampau stres untuk menyiasati terjadinya perubahan wajah itu. Biasanya orang-orang seperti itu biasanya mencari cara-cara yang lebih cepat untuk melakukan tindakan-tindakan lainnya. Nah, salah satunya adalah mungkin masuk ke bidang saya, itu adalah bedah plastik untuk peremajaan wajah. Kalau di bedah plastik itu ada yang namanya bedah plastik estetik. Bedah plastik estetik itu adalah bedah untuk memperbaiki penampilan dari yang normal menjadi lebih ideal. Wajah yang keriput diusahakan menjadi lebih kencang. Jadi pada prinsipnya ditekankan pada penampilan, karena memang pada dasarnya fungsinya tidak ada masalah. Orang yang keriput atau yang tua sekalipun tidak punya masalah fungsi pada wajahnya sebetulnya, tapi hanya masalah penampilan. Jadi itu masuk dalam ranah bedah plastik estetik. Nah, untuk bedah plastik estetik biasanya suka didatangi oleh yang mungkin sudah cukup melewati berbagai macam treatment, kok saya tidak terlalu banyak perubahan ya dok ya, gitu. Mungkin ada keinginan 1-2 individu yang ingin melaksanakan tindakan-tindakan bedah plastik. Nah, tindakan bedah plastik itu ada 2, terutama bedah plastik estetik. Ada yang sifatnya minimal invasif, ada yang sifatnya invasif. Kalau operasi bedah plastik estetik yang minimal invasif itu artinya dilakukan tindakan akan mengakibatkan luka, tapi biasanya tidak membuat sayatan, tidak memakai pisau. Mungkin seperti injeksi dengan penggunaan filler, botox, atau mungkin treatment resurfacing istilahnya ya, seperti mikrodermabrasi atau peeling, itu juga masuk dalam prosedur tindakan yang minimal invasif. Dan sementara prosedur yang lain adalah prosedur invasif. Invasif itu artinya operasi nanti akan dilakukan sayatan dengan pisau. Nah, luka-luka sayatan tersebut biasanya untuk memperbaiki kontur dari wajah yang sudah mengalami penuaan. Di gambar yang sebelah kiri itu ada wajah yang saya bagi menjadi 3 bagian. Ada yang bagian A, bagian B, dan bagian C. Ini pada dasarnya kalau untuk bedah plastik untuk peremajaan wajah kita bagi menjadi 3 area utama. Jadi area A itu adalah bagian upper face, jadi wajah bagian atas. Bagian B itu biasanya wajah bagian atas itu adalah kelopak mata sampai ke atas, sampai ke dahi. Sementara bagian B itu adalah mid face atau wajah tengah, biasanya dari kelopak mata bawah sampai ke dagu paling bawah. Yang C itu adalah area leher. Biasanya untuk prosedur-prosedur itu bisa pada satu area atau bahkan kombinasi 2 atau 3 area. Nah, operasi minimal invasif yang sering itu adalah dengan dermal fillers. Mungkin sering orang bilang, oh ini filler, nanti di filler itu apa sih? Gitu. Kalau di wajah itu ada cekung-cekungan kecil, gitu supaya tidak ingin operasi yang besar, cekungan itu bisa diisi sesuatu. Seperti yang saya jelaskan tadi, cekungan itu muncul salah satunya karena volumenya berkurang, karena salah satunya adalah lemak kita mulai menipis. Nah, supaya semakin lebih terlihat kencang, kita harus mengisi sesuatu. Bisa jadi bahannya yang bersifat sintetis, atau juga dengan alami. Alami itu bisa ngambil lemak dari bagian lain untuk disuntikkan ke tempat yang cekung-cekung. Nah, itulah yang disebut dengan filler. Filler itu untuk mengisi sesuatu yang cekung dengan cara diinjeksikan. Itu salah satu operasi minimally invasif. Yang lain juga ada yang namanya botox. Coba dilihat, botox itu adalah botulinum toksin. Toksin itu racun. Jadi racun ini diinjeksikan ke wajah kita untuk melumpuhkan atau melemahkan otot-otot ekspresi wajah kita. Nah, wajah-wajah yang suka senyum, suka menyinyir itu jadinya kan akhirnya keriput-keriputnya jadi sedikit lebih jelas. Nah, dengan disuntik botox, jadinya ototnya jadi lebih berkurang kontraksinya, jadi lebih lemah atau mungkin tidak lumpuh total ya. Akhirnya
karena kurang bergerak, kulit di atasnya pun juga dia tidak akan terlalu terlihat keriput. Nah, seperti gambar yang sebelah kiri, dilihat di pinggir-pinggir matanya sebelum ada treatment dan setelah diberikan botox, biasanya akan mengalami pengurangan jumlah keriput-keriput atau wrinkle yang ada. Botox itu biasanya sih punya masa kerja ya, biasanya 3-12 bulan, kadang-kadang harus ditambahkan lagi untuk mencapai efek yang sama. Karena kan pada prinsipnya racun yang kita suntikan akan tereliminasi dalam tubuh dalam perlahan-lahan, sehingga efeknya lama-lama akan hilang. Demikian. Nah, ini area-area yang sering kita kerjakan untuk botox dan dermal fillers. Di bagian botox itu pada area atas wajah itu kebanyakan komponennya adalah otot. Biasanya kita kerjakan botox supaya otot-ototnya jadi berkurang kontraksinya sehingga keriput-keriput pun berkurang. Sementara untuk bagian wajah bagian tengah dan bawah itu komponen utamanya adalah soft tissue atau jaringan lunak. Biasanya otot dan lemak-lemak. Lemak itu cukup banyak di area wajah tengah. Biasanya kalau wajah lemaknya berkurang, kita harus isi lagi. Isinya bisa dengan dermal fillers atau diisi lemak dari bagian tubuh yang lain atau istilahnya fat grafting. Nah, ada juga ibu-ibu sekarang suka nanya, "Dok, mau tanya tanam benang dong, Dok." Gitu. Ini saya biasanya itu supaya lebih tirus tanam benang. Nah, ini adalah salah satu tindakan yang minimal invasif itu untuk memperbaiki kontur wajah. Wajah yang seperti tadi dari 16 tanda itu kan pipi kita turun gitu ya. Memang kita tidak mengisi lemak, tapi turun itu ditarik. Tarik itu supaya kembali ke posisi yang normal atau konturnya jadi lebih tirus. Nah, itu biasanya kita kerjakan ada yang namanya thread lift ini, masukkan benang di bawah kulit pada area lapisan lemaknya, sehingga ada seperti gambar itu ada masuk di area satu titik akan keluar di titik yang lain. Pada saat itu benangnya ditarik. Sampai seberapa tarikannya, sampai segitu benangnya dipotong. Nah, apakah benangnya tidak lari? Enggak. Benangnya benang khusus, sehingga begitu dia masuk, dia akan menancap habis itu. Jadi kayak ada pegangannya seperti itu. Sehingga dia akan menahan kulit yang kita tarik. Seperti itu. Pada operasi tindakan thread lift ini, fungsinya hanya untuk mengkontur ulang, membentuk kontur wajah dari yang turun menjadi lebih tirus, itu saja. Tidak ada penambahan zat tertentu. Seperti ini. Gambar yang sebelah kiri itu tempat benangnya masuk. Sehingga pada saat ditarik, wajah menjadi lebih tirus. Ya. Termasuk sudut mata bagian luar pun bisa diatur untuk sudutnya, sehingga bisa menjadi lebih naik, tergantung dari harmoni dari wajah tersebut atau mungkin keinginan pasien seperti apa. Gambar yang sebelah kanan pun seperti itu. Terlihat wajah yang sebelah kiri, pipinya agak turun setelah dilakukan thread lift menjadi lebih tirus. Itulah kira-kira prinsip tanam benang ya. Nah, ini ada fat transfer seperti yang saya jelaskan tadi. Sama ini juga termasuk dalam filler, tapi filler yang alami. Apa sih yang kita isi? Ini adalah lemak kita sendiri. Kita ambil dari tempat lain, biasanya kita ambil di bagian perut. Sekalian tuh perutnya di liposuction, lemaknya diambil, selanjutnya diprocessing menjadi butiran lemak yang lebih kecil, baru disuntikkan ke area wajah-wajah yang mengalami kerutan. Biasanya paling sering mulai dari atas bagian forehead atau bagian dahi, terutama di bagian area glabella, istilahnya di antara kedua alis ini. Selanjutnya di bagian kelopak mata atas, kadang orang terlalu cekung atau terlalu jauh turunnya, itu diberikan lemak supaya menjadi terlihat lebih puffy atau ngembang. Bagian kelopak mata bawah biasanya suka cekung, atau mungkin ada terbentuk bag, kantong mata, itu kantong matanya diisi supaya kantong matanya menjadi lebih samar. Termasuk di bagian terutama di
lipatan pipi dan bibir atau nasolabial fold ini, sehingga cekungan di senyum ini menjadi lebih samar terlihatnya. Nah, hanya dengan menambahkan volume, biasanya wajah menjadi sedikit lebih kencang terlihatnya, walaupun belum dikombinasikan dengan tindakan-tindakan lain untuk pengencangan wajah. Tapi pemberian lemak ini juga ada batasannya. Pada wajah yang terlalu kendor pun kita tidak bisa hanya memberikan lemak, harus dikombinasikan dengan tindakan-tindakan lain. Nah, kalau yang tadi adalah yang bersifat non-invasif atau minimal invasif, yang ini adalah bersifat invasif. Invasif artinya harus operasi dengan sayatan. Nah, yang paling sering untuk tindakan untuk mengurangi penuaan wajah adalah yang pertama adalah forehead lift dan brow lift. Itu biasanya kita kerjakan untuk tanda-tanda penuaan wajah di bagian dahi ke atas, terutama di kelopak mata atas ke atas. Dari kelopak mata atas, selanjutnya ada dahi sampai ke garis rambut. Kadang-kadang ada yang ingin supaya alisnya menjadi terlihat lebih tinggi atau menjadi terlihat lebih melengkung. Itu bisa kita atur juga pada tindakan forehead atau brow lift ini. Pada dasarnya, forehead dan brow lift ini hanya untuk mengurangi tanda-tanda kerutan di area dahi sampai ke temporal atau bagian sebelah mata ini. Biasanya tindakannya harus dengan bius total dan durasinya biasanya sekitar 1-2 jam, tergantung tindakan atau teknik yang dikerjakan. Ada banyak teknik untuk tindakan seperti ini. Kemudian nurun lagi, ada yang namanya blefaroplasti atas dan bawah. Blefaroplasti itu adalah operasi bedah plastik untuk kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Apa sih fungsinya? Ini adalah untuk mengurangi kelebihan kulit kelopak mata atas. Nah, biasanya kalau untuk tanda-tanda penuaan, itu kelopak mata atas pasti kulitnya kelebihan. Biasanya kelebihan kulit itu ditandai dengan bagian pinggir dari mata ini kulitnya menutup. Jadi boleh nanti kalau ada cermin silakan dilihat ibu-ibu. Mungkin kalau ada kelopak mata atasnya mulai menurun, biasanya menutupi tepi kelopak mata yang bagian luar. Nah, itu pasti sudah mulai mengalami kelebihan kulit. Untuk operasi penuaan ini biasanya untuk blefaroplasti atas kita mengurangi kulit yang berlebih itu sehingga menjadi lebih kencang kelihatannya. Kadang-kadang bisa ditambahkan lemak juga supaya kelopak mata atas itu menjadi lebih kencang terlihatnya. Tapi tidak boleh terlalu banyak ngambilnya ya. Memang ada jumlah tertentu yang kita bisa buang. Kalau yang di bagian bawah gimana dok? Biasanya yang bagian bawah itu orang yang menua pasti akan kelihatan garis ini. Garis di bawah mata, terutama ada terbentuk seperti kantong mata. Kantong mata itu terlihat seperti balon yang keluar. Nah, itu adalah salah satu indikasi kita bisa kerjakan blefaroplasti yang bagian bawah. Itu fungsinya adalah untuk menghilangkan kantong mata itu. Operasinya bagaimana? Operasinya ini adalah dengan bius lokal. Harus dengan bius lokal supaya kita bisa tahu pergerakan kelopak matanya. Biasanya sih sekitar 1-2 jam untuk atas saja atau bawah saja. Atau dalam kondisi yang cukup simpel, dalam 2 jam bisa dikerjakan yang atas dan bawah. Nah, ini yang paling sering kita lihat. Apa sih yang terjadi perubahan pada kelopak mata di bawah yang terjadi kantong. Nah, kalau orang muda, di bawah mata itu ada lemak yang berwarna kuning ini. Di depan lemak itu ada yang namanya septum. Septum itu adalah semacam membran atau lapisan yang mempertahankan lemak itu ada tetap di bawah mata. Orang muda, septumnya ini kencang sekali, sehingga lemak di bawah mata itu tidak terdorong keluar. Semakin lama, ketika jumlah jaringan ikat kita mulai berkurang dan semakin kendor, akhirnya septum ini semakin tidak kencang, sehingga lemak yang ada di bawah mata menjadi terdorong ke depan, sehingga terbentuk kantong mata seperti ini. Pada orang-orang yang tua pasti kelihatan jembol-jembol sekali.
Nah, inilah fokus dari tindakan blefaroplasty yang bagian bawah. Adalah untuk mengencangkan kembali lapisan ini supaya lemak yang di bawah mata itu tidak terdorong keluar. Termasuk nanti ada kombinasi supaya otot-otot di area kelopak mata bawah itu dikencangkan sehingga bisa memperkuat lagi agar lemaknya tidak terdorong keluar. Seperti itu. Boleh dilihat mungkin kalau ada yang buat cermin, mulai dilihat bagian tengah mata, apakah mulai ada terbentuk kelopak mata. Biasanya proses yang terjadi adalah seperti ini. Kemudian ada yang operasi invasif yang lain, ini yang cukup sering adalah facelift. Facelift itu adalah pengencangan wajah bagian tengah, terutama di area pipi sampai di bagian rahang. Kadang kita juga mengkombinasikan dengan pengencangan di bagian leher, seperti yang saya jelaskan tadi di 16 tanda penuaan, itu leher kan suka ada keriputnya. Nah, itu sekalian kita kerjakan di tindakan facelift. Nah, disebut juga dengan facelift dan neck lifting. Biasanya dikerjakan dengan bius total, durasi sekitar 3-5 jam. Jadi lapisan otot yang ada di wajah, terutama wajah tengah dan bawah sampai rahang itu ditarik ke area ke belakang ke atas, dan itu dijahitkan sehingga nanti wajah bisa tertahan di sana lebih kencang lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kelebihan kulit yang ada di bagian wajah tengah sampai ke rahang, termasuk di bagian leher, itu lapisan bawah kulit itu disebut dengan lapisan smash istilahnya. Ada lapisan atas daripada otot itu dikencangkan kembali sehingga kulit akan mengikuti pengencangan dari lapisan tersebut dan kelebihan kulitnya nanti dibuang. Termasuk di bagian leher supaya jadi kontur leher yang awalnya di gambar yang kiri menjadi seperti gelambir yang jatuh bisa masih tetap mengikuti konturnya seperti yang seharusnya. Kira-kira seperti itu prosedur invasif yang paling sering untuk head, blefaroplasty, dan biasanya facelift. Seperti itu. Nah, namun sekarang teknologi itu berkembang. Kalau yang tadi saya jelaskan adalah prosedur tindakan-tindakan untuk memperbaiki tampilannya, tapi tidak memperbaiki atau tidak ada intervensi terhadap proses penuaannya. Artinya proses penuaannya tetap berjalan. Nah, sekarang teknologinya bahkan justru untuk memperlambat proses penuaan itu. Tidak lagi dengan tindakan-tindakan, tapi kita memanfaatkan teknologi rekayasa jaringan. Jadi biologi molekuler untuk meregenerasi jaringan baru. Jadi jaringan yang sudah mengalami penuaan, itu kita bikin jaringannya menjadi lebih baru lagi, supaya dia tetap muda. Inilah yang disebut dengan regenerative medicine di dunia anti-aging ya. Yang paling simpel, yang paling sering terdengar itu adalah penggunaan stem cell dan SPF. Stem cell SPF itu adalah produk-produk dari rekayasa jaringan ya. Nah, misalnya stem cell itu adalah sel induk. Di tubuh kita itu ada sel yang utama yang bisa berubah menjadi berbagai jenis sel-sel yang ada di dalam tubuh. Ada sel stem cell ini bisa berubah menjadi sel otot, bisa berubah menjadi sel kulit, bisa berubah menjadi sel lemak, dan segala macam. Nah, stem cell inilah yang kita suntikan, kita tambahkan ke area-area yang mengalami penuaan, sehingga si stem cell ini bisa berubah menjadi sel-sel yang baru menggantikan sel yang sudah menua. Sehingga proses penuaan itu bisa menjadi lebih lambat. Itu diharapkan dari regenerative medicine ini. Sumbernya bisa diambil dari lemak, karena di lemak itu banyak sekali ada yang namanya stem cell yang belum berubah menjadi apa-apa, atau dari sumsum tulang. Tapi memang tindakan ini sangat mahal dan terbatas. Belum banyak center-center yang mengerjakan. Dan masih dalam penelitian yang cukup lebih lanjut. Cuman manfaatnya sudah banyak dirasakan oleh beberapa praktisi. Dan yang satu lagi yang paling simpel itu adalah platelet-rich plasma. Ini platelet-rich plasma itu adalah suatu komponen di dalam darah kita. Jadi darah kita itu ada yang sel darah merah, sel darah putih, ada trombosit juga. Yang biasanya kalau orang demam berdarah pasti ditanya trombositnya berapa turunnya. Nah, trombosit itu mengandung faktor-faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan itu adalah zat-zat yang
memicu pertumbuhan sel-sel tubuh kita menjadi lebih cepat, lebih vigorous lagi, sehingga sel-sel dengan bertambahnya faktor pertumbuhan, sehingga sel kita bisa menjadi tumbuh lebih baik lagi. Nah, faktor pertumbuhan itu kita ambil dari trombosit kita sendiri. Nah, kita ambil darah seseorang, kita proses sehingga kita dapatkan trombositnya yang mengandung faktor pertumbuhan itu. Kita suntikkan ke area yang kita inginkan, sehingga wajah yang menua mendapatkan faktor pertumbuhan menjadi tumbuh lebih baik lagi. Biasanya prosedur ini cukup simpel, kira-kira 1 jam untuk prosesinya, dan tindakannya disuntikkan. Termasuk tindakan yang minimal invasif. Ya. Di rumah sakit kita pun sudah beberapa tindakan mengerjakan dilengkapi dengan penambahan PRP, baik di bedah plastik, ortopedi, dan di bagian yang lain pun juga mengerjakan. Kira-kira seperti itu. PRP juga bisa untuk kebotakan. Banyak studi yang menjelaskan untuk pemberian injeksi PRP malah justru memperbaiki kebotakan, ada pertumbuhan folikel rambut menjadi lebih bertambah. Dan di bedah plastik juga PRP menjadi tambahan tindakan untuk terapi menghilangkan bekas luka, ya, termasuk bekas jerawat. Memang PRP ini tidak single terapi, harus dikombinasikan dengan yang lain, termasuk tindakan-tindakan yang minimal invasif seperti misalnya mikrodermabrasi, microneedling, seperti itu. Tapi biasanya cukup efektif untuk meningkatkan efektivitas dari tindakan tersebut. Maka PRP biasanya dikombinasikan. Nah, kira-kira seperti itu kalau dari bagian di bedah plastik menua itu seperti apa sih? Apa sih yang terjadi di pandemi? Dan kira-kira tindakan-tindakan apa saja mungkin untuk pembedahan yang bisa dikerjakan untuk mengurangi tanda-tanda penuaan di wajah. Kiranya misalnya masih ada pertanyaan, saya silakan mungkin di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Dr. Cindy. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ardi atas paparan materinya tentang penuaan kulit dari segi bedah plastik. Jadi ternyata kita baru tahu ada segitu banyak cara, mulai dari yang alami sampai yang paling advance untuk melawan ya dokter ya penuaan di masa pandemi ini. Gitu. Jadi untuk kali ini kami buka kesempatan untuk bertanya dari teman-teman. Rekan-rekan yang sudah berkesempatan hadir dari segi pemaparan tentang patofisiologi dan manifestasi klinis penuaan wajah yang dibawakan oleh Dr. Yuliatna, spesialis kulit dan kelamin, maupun kiat-kiat yang sudah dibagikan oleh Dr. Ardi, spesialis bedah plastik untuk lawan penuaan wajah di masa pandemi. Untuk rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh langsung di-unmute. Ibu dokter ingin bertanya. Iya, izin Ibu silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Siap Ibu, saya Kompol Mindriwati dari Kasubag Denmin Ditkrimsus Polda Bali. Izin bertanya. Khusus untuk Dr. Ardi yang tadi menyampaikan tentang bedah plastik. Ada 3 bagian daripada muka kita, atas, tengah, dan bawah. Jadi tadi sudah diterangkan begitu banyak tip-tip untuk melaksanakan bedah plastik. Tentunya pasti biayanya mahal ya. Nah sekarang untuk menghindari hal tersebut, karena di usia kami juga ini terjadi, mungkin Pak Dokter punya tip-tip atau trik-trik bagaimana caranya biar hal tersebut tadi di muka kita itu baik atas, tengah, dan bawah itu terhindar dari keriput, kerutan yang tidak kita inginkan. Agar kita tidak melaksanakan bedah plastik yang tadi itu. Kami melihat saja ngeri, apalagi membayangkan biayanya. Terima kasih, itu saja Pak Dokter. Selamat sore. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Saya langsung jawab apa gimana nih? Silakan dijawab langsung, Dokter. Izin, Dokter. Ya, terima kasih, Bu Mindriwati. Apa sih kiat-kiat kita supaya nggak sampai dioperasi ya, karena lumayan cukup freak out juga melihat tindakannya. Mungkin juga ada yang untuk biaya juga ya dipikirkan. Ya, untuk biaya relatif sih ya. Tapi apa sih yang bisa kita
kiat-kiat kita kerjakan. Yang pertama, yang harus di dalam mindset, yang namanya keriput tidak bisa dihindari. Pada titik tertentu pasti harus sudah usaha yang kita kerjakan maksimal, dia akan tetap berjalan yang namanya keriput itu. Tapi keriput itu diperlambat saja. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, faktor-faktornya apa sih? Mulai genetik, ada yang namanya polusi, habis itu ada yang makan makanan yang tidak terlalu banyak gula atau kurang antioksidan, yang seperti itu bisa dikerjakan. Jadi olahraga yang lebih banyak, kurangi aktivitas terlalu malam, tidur lebih awal, minum air yang banyak, lalu ada kurangi polusi, kurangi tingkat stres, manajemen stres yang lebih baik, termasuk pola diet yang lebih baik. Seperti itu yang hanya bisa dikerjakan. Termasuk misalnya mungkin tindakan-tindakan tambahan yang non-invasif, istilahnya penggunaan skincare seperti dijelaskan tadi Dr. Yuliarto, penggunaan sun protecting factor SPF yang 30 ke atas itu bisa dikerjakan. Paling tidak hal tersebut hanya untuk memperlambat proses penuaan keriput itu terjadi. Misalnya keriput derajat 5 dalam waktu 5 tahun biasanya terjadi. Kalau kita kerjakan cara-cara itu mungkin baru 7 tahun, 8 tahun baru kita dapatkan keriput derajat 5. Tapi keriput derajat 5 tidak mungkin kita hindari gitu. Ini istilah saya aja sih ya, yang namanya keriput derajat 5 supaya semua pada mengerti gitu. Karena keriput itu tidak bisa dihindari, tapi hanya tindakan-tindakan kita untuk memperlambat. Kadang-kadang ada yang memang cukup terganggu dengan keriputnya sehingga dia ingin tindakan yang lebih jauh, maka bedah plastik menjadi salah satu pilihannya. Tapi kalau memang secara umum keriputnya tetap berjalan dan masih bisa ditolerir dengan kondisi psikologisnya, dia akan tetap berjalan dan kita bisa fine-fine saja dengan keriput itu atau penuaan itu. Jadi apa saja yang saya harus hindari supaya supaya tidak keriput, supaya saya tidak bisa dioperasi karena tindakannya sangat mengerikan? Tidak ada. Keriput akan tetap berjalan, tapi hanya diperlambat. Keriput biasanya orang normal tidak melakukan anjuran-anjuran seperti tadi, diet yang sehat, olahraga yang teratur. Dalam 5 tahun dia akan keriput, mungkin kalau kita dengan diet yang sehat, dengan olahraga yang teratur, itu mungkin baru 7 tahun terlihat mulai muncul keriput. Seperti itu. Ya, konsepnya seperti itu. Bukan ada yang bukan tindakannya yang akan kita kurangi, karena tidak ada tindakan yang akan menghambat yang namanya penuaan tersebut. Demikian kira-kira, Bu. Terima kasih Pak Dokter, penjelasannya bagus. Terima kasih dokter penjelasannya. Jadi artinya menua itu pasti dokter G. Yang penting kita harus bahagia menjalaninya dokter G. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin ada dari rekan-rekan lainnya lagi yang ingin bertanya tentang kiat-kiat atau sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan kulit misalkan dalam menghadapi penuaan karena adanya stressful dari pandemi COVID yang nggak selesai ini. Mungkin masih ada waktu, kita masih bisa persilakan rekan-rekan yang ada yang ingin mau bertanya tentang sesuatu. Mungkin ada yang penasaran tentang materinya seperti itu. Oke, ada di chat dokter untuk pertanyaannya dokter. Jadi dari dokter Putu Indah. Izin untuk membacakan dokter. Jadi selamat siang dok. Untuk dokter Yuliarta, izin bertanya dokter. Dari usia berapa sebaiknya tindakan botox boleh dilakukan dok? Itu pertanyaan pertamanya dokter. Usia berapa mulai bisa dilakukan tindakan botox? Untuk yang kedua dokter, ini dua pertanyaan dok. Yang kedua, orang dengan kulit gelap cenderung lebih lambat proses penuaannya. Bagaimana bila dengan yang melakukan suntik pemutih dok? Apakah mempengaruhi cepat proses penuaan tersebut? Seperti itu dokter. Jadi ada dua pertanyaan ini dokter. Tentang mulai kapan usia boleh melakukan tindakan botox dan apabila mendapatkan kulit putih karena proses suntik pemutih, apakah mempengaruhi juga
percepatan proses penuaan dari seseorang tersebut, dokter. Mohon izin untuk dibantu penjelasannya, dokter. Dokter Cindy? Nggih, izin, dokter. Pertanyaannya tidak terlalu jelas, putus-putus. Oke, izin mengulang, dokter. Untuk pertama, dokter, dari dokter Putu Indah, dokter, bertanya tentang mulai dari usia berapakah sebaiknya tindakan botox boleh dilakukan, dokter? Mana? Izin, dokter, apakah terdengar suaranya, dokter? Enggak, kira-kira. Terdengar ya nih. Nah, ya naik bandwidth slow. Tenang. Sinyalnya udah gini harus kurangnya. Halo. Halo. Nggih, dokter. Nggih, dokter, apakah terdengar, dokter? Kedengaran suratnya? Terdengar, dokter. Tapi di sini suara dokter Cindy yang tidak jelas dengar, putus-putus. Apa bisa saya jawab langsung nih? Nggih, dadas, dokter. Nggih. Jadi yang tangkap tadi berapa pada usia berapa bisa dilakukan injeksi botox gitu ya? Betul, dokter. Nah, seperti tadi teori yang tadi bahwa penuaan kulit itu sudah mulai dari akhir dekade ketiga ya, mulai pada usia 30-an, 30 tahun. Jadi itu sudah mulai timbul wrinkle ya, kerut-kerut halus. Jadi untuk pasien di sini untuk botox tidak ada yang seperti dijelaskan Dokter Ardi tadi bahwa itu untuk melemahkan ototnya sehingga kulitnya bisa ketarik lagi lebih kencang. Jadi usia tergantung dari pasien, usia berapa dia merasa tidak nyaman dengan kondisi kulit yang ada pada diri pasien itu. Jadi tidak ada batasan usianya. Hanya di teorinya kan bahwa mulai terbentuk wrinkle itu adalah setelah pada akhir dekade ketiga. Jadi akhir usia 30-an. Itu sudah mulai timbul kerut. Kemudian tadi untuk kulit putih, kita setelah penyuntikan biasanya kalau kulitnya lebih cerah, SPF-nya sun protection factor ini dari pigmen melaninnya itu kan sudah berkurang sehingga sinar ultraviolet dari sinar matahari, sinar ultravioletnya lebih gampang dia menembus kulit. Jadi juga di sini juga ada juga efek sampingnya. Dia lebih cerah, tapi karena kita di sini di Indonesia banyak sinar matahari dengan ultraviolet A-nya yang gelombangnya yang paling panjang, itu bisa sampai menembus ke kulit bagian bawah. Jadi semakin sedikit, semakin cerah kulit seseorang, perlindungannya semakin sedikit terhadap sinar ultraviolet sehingga semakin rentan dia untuk terjadi kerusakan pada kolagennya. Demikian. Jadi tidak harus putih itu bagus ya. Kadang-kadang juga Tuhan sudah ngasih kita di daerah tropis ini kulit yang lebih coklat dengan pigmen yang lebih sedikit, dengan pigmen yang lebih banyak, itu memang berguna untuk perlindungan terhadap sinar ultraviolet A dari sinar matahari. Nah, itu. Baik, terima kasih penjelasannya Dr. Yulianto, spesialis kulit dan kelamin. Mungkin itu untuk penjelasan dari pertanyaan dari Dr. Indah untuk mengenai usia, kapan mulai dilakukan botox dan proses penuaan yang dipercepat jika ada proses suntik pemutih nih, dokter. Izin melanjutkan, dokter, untuk pertanyaan ternyata di kolom chat lumayan banyak ini yang memiliki keinginan untuk bertanya, dokter. Jadi
Materinya menarik banget dokter kebetulan hari ini. Untuk dokter Ardi, izin dokter ada pertanyaan Q1 dari Ayu dokter. Selamat siang, izin bertanya untuk dokter Ardi. Jika selesai tindakan sedot lemak di perut, apakah kulit perut akan bergelambir atau layu dokter? Oh ya, terima kasih. Kalau ini sih untuk tindakan liposuction atau sedot lemak di perut itu memang termasuk dalam tindakan body contouring namanya ya. Body contouring itu adalah membentuk tubuh. Mungkin tidak berkaitan dengan penuaan, bisa jadi juga berkaitan penuaan karena kan biasanya usia tua pasti kulitnya sudah mulai bergelambir di area tubuh. Kalau sedot lemak itu biasanya lemaknya disedot mengurangi jumlah lemak yang ada di kulit. Kalau sudah dikurangi lemaknya di kulit, kulitnya pasti bergelambir. Karena lemak di bawah kulit itu pasti dibuang, akhirnya kelebihan kulitnya akan menyebabkan kulitnya bergelambir. Tapi sedot lemak itu bukan adalah tindakan yang terakhir. Jadi harus ada orang yang sedot lemak harus modifikasi diet, merubah gaya hidup supaya lemaknya nggak bertambah lagi. Kalau bertambah lagi kan percuma yang namanya sedot lemak ya. Apabila dia sedot lemak itu hanya tindakan tambahan. Ketika dia sudah berusaha menurunkan berat badannya supaya menjadi perutnya menjadi lebih slim, maka menurunkan berat badan. Ada yang lemak-lemak yang cukup membandel, kita bantu dengan sedot lemak. Sedot lemak berkurang lemaknya, gaya hidupnya tetap berjalan, menurunkan berat badan, akhirnya kulitnya lebih jelas terlihat kelebihan gelambirnya. Nah, di saat itu kita ada prosedur tindakan yang namanya misalnya abdominoplasti. Abdominoplasti itu tamita, membuang kelebihan kulitnya tersebut, sehingga disesuaikan atau dibentukkan, di-contouring sesuai dengan bentuk tubuh yang diharapkan. Nah, jadi sedot lemak, apakah kulit akan bergelambir? Ya. Tapi setelah sedot lemak, apakah tidak bergelambir? Bisa jadi kalau gaya hidupnya kembali ke sebelumnya, makan lagi yang junk food dan sebagainya, ya balik lagi lemaknya. Seperti itu. Semoga bisa membantu. Oke, dokter. Terima kasih penjelasannya, dokter. Niki berarti sedot lemak salah satu tindakan bedah plastik, tapi tetap maintenance-nya harus kembali ke gaya hidupnya, dokter. Betul, betul. Kalau tidak percuma. Percuma. Oke. Jadi memang benar beauty is pain gitu, dokter. Harus ada maintenance-nya. Oke, dokter. Ternyata ada lagi dok yang mau nanya nih dokter. Untuk dokter Yuliarta, spesialis kulit dan kelamin, dokter. Izin dokter, ada yang ingin bertanya malih. Jadi dari Ibu Nikade Sriasih, dokter, izin bertanya dok, saat sebelum hamil saya menggunakan salah satu produk skincare yang ada di klinik kecantikan. Namun saat hamil hingga melahirkan dan sampai saat ini saya tidak menggunakan produk kecantikan, hanya menggunakan pelembab biasa saja dokter. Apakah hal ini berpotensi untuk mengalami penuaan dini pada kulit dokter? Terima kasih dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pemakaian skincare yang dari klinik kecantikan itu biasanya ada yang bersifat yang dipakai malam hari, biasanya ada yang bersifat sebagai keratolitik ya, artinya dia membersihkan kulit harinya, kemudian juga dia merangsang pembentukan kolagen. Ya, sehingga kulitnya walaupun tidak instan, kalau memang rutin pakai akan menjadi lebih lambat untuk berkerutnya. Nah, setelah dan itu pada wanita hamil biasanya tidak kita perbolehkan, hanya dia bisa pakainya hanya sunscreen saja. Jadi yang malam yang bersifat untuk mengelupaskan itu kontraindikasi, artinya tidak boleh pada wanita hamil. Nah, nanti setelah dia melahirkan boleh dia pakai lagi krim-krim itu. Tapi kalau tidak memakai krimnya, ya tentu saja yang membuat proliferasinya atau membentuk kolagen itu tidak ada zat-zatnya yang dipakai untuk membentuk kolagen. Jadi memang apalagi kalau terkena tidak memakai sunscreen pagi hari. Jadi faktor sinar ultraviolet juga memperberat kondisinya, sehingga kalau keduanya ini tidak dipakai,
kemudian sering terkena paparan matahari, misalnya pas membanten ya, siang-siang misalnya membanten tanpa ada pelindungan, pakai topi atau pakai topi lebar atau pakai sunscreen. Nah, tentunya nanti sinar ultraviolet A-nya akan masuk ke dalam kulit di wajah yang sehingga menyebabkan lebih banyak lagi kerusakan pada kolagen. Memang ini dalam jangka panjang akan mempercepat proses penuaan. Jadi sebaiknya kalau Ibu ini ada rencana, sebaiknya kita rawat lagi kulitnya dengan pemakaian krim-krim yang seperti dulu. Nah, terutama yang paling pokok adalah sunscreen pagi hari itu. Walaupun malam kita pakai misalnya perawatan untuk yang memperbaiki kolagennya, tapi kalau kita tidak pakai sunscreen ya tetap saja nanti ada tidak terlalu banyak hasilnya. Jadi minimal sunscreen harus dipakai pagi hari. Bila perlu 2 kali dipakai, pagi sama siang kalau memang harus keluar rumah lagi. Gitu, Bu. Iya, baik dokter. Jadi untuk ada lagi nih dokter sambungannya dokter tadi tentang seputar krim skincare yang lagi hits dokter saat ini. Sekarang juga ada sambungannya dokter, ini tentang chemical peeling dokter. Jadi ini dari Ibu Anita dokter. Jadi ada 2 pertanyaan dokter. Yang pertama, selamat siang dokter. Izin bertanya kepada dokter Yuliarta. Yang pertama, bagaimana cara merawat tipe kulit yang sensitif dokter? Terus yang kedua dokter, ini terkait dengan lanjutannya dari krim skincare dokter, yaitu kebiasaan chemical peeling dokter yang biasa sekarang jadi kebiasaan di ibu-ibu muda atau bahkan anak-anak remaja dokter udah mulai terpapar dengan chemical peeling yang rutin saat ini dokter. Ada pertanyaan kedua dokter, apakah chemical peeling yang rutin dapat dilakukan dapat mencegah terjadinya penuaan dini dokter? Terima kasih dokter. 2 pertanyaan dari Ibu Anita dokter. Iya, terima kasih Bu Anita atas pertanyaannya. Jadi bagaimana merawat tipe kulit yang sensitif? Niki masih belum jelas ya kategori sensitif, tapi dari pengalaman di praktek biasanya yang sensitif itu adalah yang gampang berjerawat ya. Jadi gampang berjerawat artinya sebumnya, minyak kulitnya itu banyak produksinya. Nah, sehingga sebaiknya memakai krim-krimnya juga yang tidak ada pelembabnya, yang tidak ada pelembabnya ya. Karena kalau ada pelembab nanti itu akan menutup lagi pori-porinya sehingga sebumnya, minyaknya tersumbat, nanti pori-porinya tersumbat, jadi minyaknya tidak bisa keluar. Akhirnya muncul lagi jerawatnya. Jadi pengennya membuat wajah lebih baik, ternyata malah berjerawat. Dan untuk memakai produk-produk itu jangan melihat ke orang lain ya. Jadi melihat diri kita sendiri. Jadi melihat orang baik memakai produk yang A belum tentu cocok dengan kulit kita. Jadi memang ini sifatnya perawatan itu adalah individual ya, pribadi tergantung kondisi kulitnya. Jadi kesan saya ini sensitifnya karena banyak terjadi jerawat. Jadi yang mengandung pelembab sebaiknya dikurangi ya. Misalnya pada bedaknya misalnya pagi ya maksimal bedak tabur ya. Kalau memang pakai bedak, bila perlu tidak perlu pakai bedak tidak masalah. Yang penting sunscreen yang paling penting. Ya, kalaupun perlu pakai bedaknya yang bedak tabur. Nah, kalau memakai bedak padat, memang wajahnya halus memang, tapi pori-porinya bumpet lagi, jadi jerawat lagi nanti. Jadi bolak-balik seperti itu. Ya, kelihatan orang lainnya, wah cantik nih, tapi sampai di rumah loh kok beruntusan semua ya kulitnya. Nah itu, jadi sebaiknya nanti dipilih-pilih untuk memakainya. Nah, kemudian chemical peeling yang rutin ya memang bagus. Chemical peeling dia akan merangsang terbentuknya kolagen supaya lebih lambat penuaan dininya. Dan itu pun maksimal kita lakukan 3 minggu atau sebulan sekali. Karena peeling itu adalah sama seperti mikrodermabrasi, yang lain, laser, itu membuat terjadi, itu hanya modalitas saja. Artinya yang kita bikin itu adalah supaya terjadi efek
vasodilatasi juga ya. Jadi nutrisi banyak ke kulit, vaskularisasinya meningkat sehingga kita harapkan kolagennya juga bisa terbentuk dengan baik. Nah, kalau memang rutin 3 bulan 4 bulan sekali itu alangkah bagusnya, sehingga kita harapkan kerut-kerut halusnya memang lebih lambat munculnya. Terima kasih. Inggi, terima kasih penjelasannya dokter. Niki ada sambungan yang tadi dokter, Ibu, ini KDS Kreasi dokter, yang tadi hamil menggunakan skincare di stop, saat ini menggunakan pelembab saja dokter. Nah, saat ini masih menyusui dokter, apakah aman jika kembali menggunakan produk skincare dokter? Betul. Menyusui ini kan menyusui sirum. Okay. Kalau menyusui tidak ada kaitannya dengan krim, hanya pada saat hamil aja yang krim-krim yang untuk perawatan itu yang tidak dibolehkan. Kalau saat hamil, saat menyusui silahkan mulai ditata lagi untuk melakukan perawatan, sehingga kita harapkan dengan perawatan yang lebih dini, efek buruk dari lingkungan, terutama sinar ultraviolet juga lebih minimal berdampak pada kulit kita. Sehingga kulit kita memang bisa lebih awet ya. Iya, berarti untuk yang menyusui sekarang boleh dilanjutkan ya dokter ya, kembali untuk menggunakan perawatan skincare-nya. Izin dokter, lagi hangat-hangat ini dokter, tadi ngomongin tentang skincare, terus ngomongin tentang penuaan. Ada tambahan dokter, ada masalah salah satu penuaan yaitu flek dokter. Ini ada yang bertanya dari Bak Faskon. Dok, bagaimana sih cara menghilangkan flek secara alami katanya dokter? Bisa dijelaskan dokter untuk memenuhi rasa keingintahuan dari rekan-rekan tentang salah satu cara biar bisa menghilangkan flek secara alami dokter? Terima kasih. Untuk menghilangkan flek secara alamiah, jadi flek itu atau pigmen melaninnya tumbuh atau muncul, itu sebetulnya sehat kulitnya ya, walaupun dia flek sehat. Karena dia banyak terpapar matahari, jadi kulit secara otomatis dia membentuk pigmen melanin untuk melindungi diri, sehingga wajahnya itu lebih ada yang hiperpigmentasi. Nah, jadi untuk menghilangkan secara alami, memang pertama tidak banyak terkena sinar matahari, sehingga nanti dengan dari hari ke hari terjadi desquamasi dari keratinnya. Jadi pigmen itu akan naik sampai di kulit atas, dia akan mengelupas sehingga lama-lama hilang. Nah, itu secara alami, hanya dia membutuhkan waktu yang cukup lama karena pengelupasan kulit itu hanya terjadi 21 sampai 28 hari sekali. Baru satu lapisan dia hilang, 28 hari satu lapisan hilang. Jadi memang, dan pigmen itu terletak di bagian bawah dari epidermis, di bawah bagian bawah kulit. Jadi itu nanti dia akan dibentuk pigmennya, dinaikkan ke atas, dan itu membutuhkan waktu dia untuk mengelupas. Memang kalau secara alamiah ya pertama betul-betul kurangin paparan sinar ultraviolet, kemudian ya harus sabar. Bisa saja sih, hanya di sini kita pakaikan perawatan itu untuk lebih mempercepat proses dari berkurangnya pigmen melaninnya itu. Jadi memang harus pakai modalitas, pakai pakai bahan yang kita pakai untuk membantu membersihkan pigmennya ini, mempercepat pengelupasan kulitnya itu. Kalau tidak ya memang agak lama, walaupun bisa. Terima kasih. Ini terima kasih dokter penjelasannya tentang bagaimana cara menghilangkan flek secara alami, dokter. Jadi tadi sudah membahas mengenai banyak hal yang sangat menarik nih dokter, dari segi kulit dan juga dari segi kaitan dari bedah plastik dokter, mulai dari hits yang sekarang dari skincare untuk menghilangkan jerawat, untuk menghilangkan tanda penuaan seperti flek, dan termasuk tren untuk bedah plastiknya dokter G. Jadi di sini yang patah dari chat sudah tidak ada pertanyaan sih Niki dokter. Untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di webinar kali ini, apakah wonten malih yang ingin ditanyakan? Mumpung kedua narasumber kami, Dr. Yuliarta, spesialis kulit dan kelamin, sarang Dr. Ati, spesialis bedah plastik, masih ada di sini. Oh, ada satu lagi dokter ternyata dari Bak Faskon juga dokter.
Izin dok, apakah ada pengaruh suntikan vitamin C untuk mencerahkan kulit pada bagian dalam tubuh yang lain, dokter? Untuk kaitan dari tren suntik vitamin C nih, dokter. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Untuk efek sampingnya, vitamin C asal dilakukan dengan prosedur yang baik dan benar dan higienis itu tidak ada masalah. Hanya sedikit memang terjadi pengkristalan ya, dikatakan di situ terbentuk kristal urat ya di ginjal, sehingga memang kalau melakukan injeksi vitamin C yang rutin sebaiknya minum air putihnya yang cukup, minimal 10 gelas atau 2 liter sehari, jangan sampai kurang. Rajin suntik vitamin C tapi tidak minumnya tidak cukup, bisa saja terjadi kristal atau batu ginjal itu. Itu efek sampingnya. Terhadap bagian tubuh yang lain tidak ada. Hanya dikhawatirkan kalau kurang minum terbentuk kristal di saluran kencingnya. Oke, baik dokter. Untuk berarti walaupun apapun yang kita lakukan terhadap tubuh, dokter juga memasukkan sesuatu di dalam tubuh, tujuannya bisa baik, tapi harus diwaspadai juga untuk efek sampingnya, berarti dokter, termasuk vitamin C yang bagus, tapi harus tetap diawasi efek samping ke ginjal tadi dokter, untuk batu yang bisa disebabkan karena tindakan suntikan vitamin C. Oke, terima kasih penjelasannya dokter. Untuk rekan-rekan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada dokter Yuliarta maupun dokter Adi? Tadi diskusinya sangat menarik sekali nih dokter. Banyak fenomena yang lagi hits ada di masyarakat saat ini, mulai dari skincare dan juga tindakan bedah plastik sampai ke suntikan vitamin C. Diklarifikasi dalam webinar ini. Bisa tambahkan sedikit? Iya dokter, silakan dokter. Jadi di TV banyak sekali iklan-iklan yang mengesankan bahwa kekoreaan ya, Korea ya, ini dari Korea, ini dari Jepang, itu membuat kulit kita bagus ya. Mungkin benar ya, mungkin benar bagus. Hanya lokasi kita di sini kan di daerah tropis. Ya, jadi kulit cerah itu semakin berisiko untuk menimbulkan kerusakan ya, karena perlindungan terhadap ultravioletnya nggak ada, semakin berkurang. Jadi jangan kita berpikir putih itu ya bolehlah, indah ya indah, tapi kan efek sampingnya itu kadang yang tidak kita sadari bahwa semakin cerah kulit kita, perlindungan alamiah dari yang ada pada diri kita semakin berkurang. Jadi ketahanan kulit semakin lemah dia dalam menghadapi faktor-faktor luar, terutama sinar ultraviolet, dan itu seringkali merugikan pasien sendiri, orang individu tersebut. Terima kasih. Terima kasih dokter. Jadi pesannya ada yang jangan ke Koreaan ya, nggak cocok sama kita tropis di sini ya dokter. Oke. Baik dokter, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dokter. Sudah banyak yang bilang terima kasih. Sepertinya sudah pada puas untuk rasa ingin tahunya, rasa ingin keponya, ingin tahu tentang proses-proses penerimaan yang terjadi karena selama pandemi ini, dokter. Terima kasih untuk Dr. Yuliarta, spesialis kulit dan kelamin, dan Dr. Adi, spesialis bedah plastik, atas waktu dan kesempatannya, dokter. Terima kasih atas ilmunya, sharing tips, dan memenuhi rasa ingin tahu dari teman-teman di sini untuk kejadian-kejadian ini. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya, dokter. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Semoga kita bisa dengan teman-teman semua bisa sharing tentang materi yang lebih menarik lagi di lain kesempatan, dokter. Terima kasih dokter, dan untuk rekan-rekan semuanya di sini, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa bagus yang diberikan pada webinar kali ini. Semoga adanya webinar kali ini dapat membantu kita semua untuk menata-laksanai masalah-masalah kulit kita di kala-kala pandemi seperti kali ini. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan dari webinar kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin untuk rekan-rekan Dr. Adi, Dr. Yuliarta yang misalkan memiliki kepentingan
lain setelah Niki dan Dos Dokter untuk kembali dokter. Dengan rekan-rekan yang lain, terima kasih banyak dan saya mewakili teman-teman di sini mengakhiri webinar kali ini dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Santi 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 Om.